Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah casing Micro ATX dari Deepcool ya. Ini Deepcool CH360 kalau nggak salah namanya ya. Ada warna putih, ada warna hitam. Dan yang di samping gua sekarang yang warna hitam. Dan yowes, gak usah lama-lama, kita lihat lebih dekat aja ke casingnya ya. Oke, ini dia teman-teman si casingnya ya. Deepcool CH360. Kalau gue lihat di marketplace, ini yang warna hitam harganya 959, yang putih 1.019.000 ya. Jadi casing ini harganya rada lumayan ya. Tapi kalau dilihat ya memang ini casingnya cakep teman-teman ya. Oke, pada saat gue ngelihat casing ini di marketplace gitu ya, yang gue kira ini casing tuh kecil guys. Gue kira kecil ya. Ternyata itu hanya ilusi mata ya. Jadi gue kira kecil karena ininya dia modelannya mesh bolong begini teman-teman. Jadi kacanya begini. Gue ngelihatnya seakan-akan casing ini kecil. Padahal kagak. Dia ukurannya standar Micro ATX pada umumnya. Ya. Dan kalau teman-teman lihat dari depan, dia mesh ya. Di depan ini harusnya fan-nya 2x14. Yang belakang 1x12. Ya. Oke. Ke portnya dulu deh di atas ya. Ada power, ada Type-C, ada audio, ada USB 3, ada LED ya. Jadi lampunya ini RGB teman-teman ya. Bisa diganti warnanya. Oke. Rakit di casing ini enak karena lu cukup beli aja ya motherboard, prosesor RAM, water cooling 240 buat di atas sama PSU. Udah itu aja guys. Terus ngebuka tempered glass, dia udah nggak pakai baut untuk ininya ya, tinggal dorong karena dia magnet. Terus tarik. Dia sampai bawah-bawah guys, antara tempered glass sama meshnya ya. Oke, dan ini jujur ini ilusi banget ya. Gue sedikit menyayangkan sama Deepcool karena bagian sininya dia ketutup. Kayak kenapa ininya mesh, bolong-bolong, tapi ininya ketutup. Kenapa nggak dibikin bolong-bolong juga gitu ya untuk sirkulasi. Tapi ya nggak masalah juga sih. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Nah, dia dalamnya seperti ini teman-teman. Micro ATX yang 8 baut. Ini bisa. Depan udah 2 fan, 140, belakang 120. Dapat stand untuk VGA, kalau VGA lu panjang ya. Jadi kalau rakit ini tinggal pakai water cooling aja sama motherboard Micro ATX. Kalau di bawahnya kalian mau masang fan, sini bisa kali 2 kali 120 ini bisa. Cuman kalau gue biasanya nggak akan masang lagi kalau Micro ATX. Oke, kita buka side panelnya ya. Dan di sini kita lihat juga ada 4 slot. Ya, jadi emang untuk Micro ATX, power supply ATX. Oke, tempered glassnya bisa dibilang cukup tebal ya. Bukan tempered glass, apa sih guys namanya? Side panel. Kok tempered glass sih? Oke, kita lihat ke belakang sini. Dia perkabelannya udah tercolok ke sini. Tapi kalau gue lihat ini adalah colokan untuk ARGB-nya, teman-teman, ya. Unplug the connector if use motherboard to control the light. Jadi kalau misalkan kita pakai motherboard untuk sinkronnya, ini nggak usah dipakai guys, ya. Unplug, ya. Oke. Di sini kita dapat manual serta splitter ARGB. Nice. Ya, kita dikasih splitter RGB dan baut-bautnya ini cukup banyak teman-teman. Gue mau lihat dulu ininya kabelnya. Oke, satu kabel. Enggak, ini bukan splitter RGB doang teman-teman ya. Ini seperti extension doang nih kalau gue lihat-lihat ya. Dia colokannya ini yang VDG, ini yang 3 pin. Gue kira di splitter, ternyata extension teman-teman kalau kabelnya pendek. Oke. Sekarang kabel-kabel yang dari casingnya teman-teman ya. Ada USB 3 ya. Terus di sini ada audio, ada Type-C, sama ini ada kabel HDD LED sama power ya. Oke. Dan di sini ada PWM. Jadi PWM itu untuk fan-nya ya. Nah, kalau kita pisahin dulu. Jadi di sini
fan-nya itu dia punya dua sumber colokan teman-teman ya. Oke, ada ARGB 3 pin untuk lampu sama PWM untuk powernya ya, untuk power si fan-nya ya. Dan yang tadi SATA yang ini tuh untuk controller kalau misalkan kita nggak connect ke motherboard ya. Oke, terus di sini kalau teman-teman lihat bisa naruh untuk SSD SATA 2,5 di sini. Power supply ini ATX ya, kelihatan ya ke bawah ya. Power supply ATX, ini hard disk 3,5 bisa di bawah satu, di atas satu, atau yang atasnya 2,5 ya. Jadi opsinya 3,5 2, 2,5 1, atau 2,5 2, 3,5-nya 1 ya. Kabel manajemen nggak perlu pusing. Di sini jempol gue masih masuk yang gede aja ya. Kabel manajemen lega. Cuman memang kalau gue boleh saran, kalian sebelum rakit rapihin dulu kabel-kabel yang ini biar lu nggak pusing gitu ya. Jadi area-area sini dirapihin, cari tahu jalur-jalurnya, habis itu kalian masuk ke proses rakit ya. Dan ini untuk tempat hard disknya bisa digeser ya ke kiri sini ya. Bisa digeser ke sini kalau misalkan kalian PSU-nya panjang, jadi nggak perlu takut kalau misalkan PSU-nya tidak muat gitu ya, karena emang lega gitu. Gue pribadi prefer ini tempat hard disk digeser ke kiri biar nanti kabel manajemen untuk hard disk juga bukan untuk hard disk guys, untuk power supply sorry. Jadi tempat hard disk digeser ke kiri biar power supply dan kabel manajemennya dia lega, biar pada saat rakit kita lebih enak untuk proses rakitnya ya. Dan nanti kalau kalian rakit itu tinggal dikait-kaitin ke samping sini guys ya, di kabel disk ke sini ya, untuk biar rapih teman-teman ya. Oke, sekarang ini gue mau coba pelajari dulu per lampu-lampuannya gimana, lalu gue nyalain si fan-nya dan kita coba ganti warna ya. Oke guys, sebelum kita ke ngetes lampunya nyala ya, di sini gue harus ngejelasin sedikit soal si controller ini teman-teman ya. Jadi si controller ini tuh tersambung dengan tombol LED yang di casing teman-teman ya. Oke, dan gua kira tuh RGB-nya nyolok ke sini, ternyata enggak. Dia tuh punya konfigurasi sendiri teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dari atas kiri, ini adalah colokan RGB 3 pin yang cowok ya, untuk mensinkronkan fan yang ada di casing, baik fan depan, fan belakang, ataupun yang nanti misalkan teman-teman pasang fan RGB water cooling di atas ya, coloknya ke sini. Oke. Lalu di kanan bawah ini ada kabel dari tombol LED, teman-teman. Ya. Oke. Dan yang di atas kanan ini yang SATA power. Oke. Lalu kalau ngelihat fan-nya, baik fan belakang maupun dua fan depan, colokannya seperti fan RGB pada umumnya ya. Dia punya colokan RGB 3 pin cowok-cewek beserta PWM cowok-cewek ya. Ini yang belakang kabelnya rada panjang, dan untuk yang depan dia juga sama PWM sama RGB 3 pin cowok-cewek guys. Tapi untuk yang fan depan ini kabelnya dia lebih pendek ya. Terus kita dikasih extension tadi ya untuk perpanjangan ya, untuk RGB-nya, sama yang SATA-nya juga yang PWM. Yang PWM-nya juga dapat teman-teman ya. Tapi kalau yang PWM tadi udah nempel, sedangkan yang RGB-nya dia terpisah dari plastik ini ya. Ya, kita dapatnya di sini. Oke. Nah, setelah gua cek and recheck, kita cuma bisa pakai dua mode, teman-teman ya. Ini lu pilih. Kalau lu ganti warna via tombol di casing, ya lu nggak bisa ke motherboard guys. Tapi kalau lu ke motherboard, ya udah lu nggak bisa ganti warna via tombol LED sini. Ya, karena tadi kalau gua cek, misalkan kalau PWM ya, kalau PWM dia udah nyambung cowok-cewek guys, gampang gitu. Ini cowok-cewek ya, dari fan belakang ke fan depan ya. Tuh, oke. Dan kalau misalkan ini pendek, nggak nyampe ke motherboard, kita tinggal colokin extensionnya. Nah, untuk yang RGB-nya juga sama guys. Jadi yang dari fan belakang kita colokin nih ke fan depan ya, kita colokin nih RGB-nya 3 pin. Terus yang ini juga guys, kita colokin ke sini ya, ke fan depan. Nah, nanti akan ada satu nih RGB 3 pin yang cewek. Ini jadi dua opsi. Kalau teman-teman mau ganti lampu via tombol, itu pakai controller teman-teman, dicolokin ke sini ya, dar. Dan nanti kabel SATA-nya jangan lupa colokin ke power supply. Tapi kalau mau sinkron motherboard, di sini udah ada keterangan unplug the connector if use the motherboard ya, to control the lightning. Berarti yang ini nggak dipakai,
yang ini nggak dipakai. Kita pakai extensionnya, teman-teman, dicolokin. Yang 3 pin ini, set. Lalu ujungnya yang cewek ini, ya, dicolokin ke motherboard. Gitu, teman-teman. Kalau misalkan mau sinkron ke motherboard, ya. Tapi kalau kalian motherboardnya nggak support atau kalian nggak mau ganti warna via motherboard, pengen ganti warna via tombol, ya wes, nggak pakai extension ini. Makanya tadi dia terpisah, posisinya ada di plastik. Jadi pakainya yang di controller yang ini. Jadi kita cuma bisa milih 2 opsi ya. Mau pakai controller, ganti lampu LED, atau pakai motherboard, tapi ini nggak kepake. Ya, ini gue sedikit menyayangkan lagi ya, Deepcool harusnya bisa ngasih 2 opsi. Jadi bisa sinkron motherboard, bisa via tombol juga gitu ya. Oke, sekarang gue mau coba colok PSU untuk nyalain pakai yang controller ini ya. Oke guys, ini udah gue colokin ke power supply ya. Jadi kalau misalkan kita tanpa nyolok ke motherboard, berarti yang SATA-nya dicolokin, lalu tadi ada extension PWM-nya ini dicolokin. PWM itu untuk power biar fan-nya muter. Kalau yang SATA ini untuk ARGB-nya biar lampunya nyala ya. Oke, kita nyalain. Nah, dia bisa nyala tuh ya untuk perlampu-lampuannya. Dan ini kita bisa ganti via tombol LED, teman-teman, untuk perlampu-lampuannya. Jadi kalau kalian mau ganti via lampu begini, ya wes pakai yang ini. Cuma kalau untuk yang via tombol LED, ya kalian cuma bisa ganti lampu fan aja, teman-teman. Kalau lampu RAM itu dari sinkron motherboard, teman-teman. Ya, oke, itu kalau misalkan teman-teman mau nyolok ke power supply dan tanpa ke motherboard. Nah guys, sekarang yang versi dicolokin ke motherboard ya, anggaplah ini dicolokin ke motherboard ya. Jadi kalau dicolokin ke motherboard, yang PWM-nya itu sama guys, tinggal langsung colokin motherboard. Nah, untuk ARGB-nya yang tadi dari sini dilepas guys, nih dilepas terus pakai extension, dicolokin lah dia ke motherboard. Anggaplah ini kita colokin ke motherboard ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih konfigurasinya gitu. Jadi yang kabel extension ini akan jadi colokan terakhirnya ya. Oke, ini kita nyalain ya. Nah, kalau udah gini, ganti-ganti lampunya udah via aplikasi, teman-teman, ya. Jadi, nah, ini kan gue pakai kontrol gini. Anggaplah nanti pakai aplikasi, kalian udah bisa ganti-ganti lampu juga ya. Jadi, hanya bisa 2 opsi, teman-teman, untuk perlampu-lampuannya. Kalian tinggal pilih, mau pakai tombol atau mau sinkron motherboard. Hanya 2 itu aja, teman-teman, ya. Oke. Segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.